Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Riwayat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian tentang 10 sifat manusia yang dibenci Allah yang perlu anak ketahui. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memiliki anak yang berbakti kepada keluarga dan agama tentu menjadi impian seluruh orang tua. Untuk mewujudkan impian tersebut, bapak dan ibu bisa mengajarkan ajaran agama yang perlu anak ketahui sejak usia dini. Selain mengamalkan ibadah yang diperintahkan, mengetahui larangan atau hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perlu anak ketahui. Dengan memberitahu mereka mengenai 10 sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui hal ini, maka anak akan senantiasa menghindari sifat tersebut untuk tetap mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja 10 sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sifat bakhil yang timbul dari orang kaya. Sifat bakhil merupakan sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Dikutip dari Syekh Nawawi, sifat bakhil ternyata bisa menghilangkan sifat kemanusiaan dan meneguhkan kebiasaan kebinatangan. Inilah yang menjadi sifat bakhil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesombongan yang timbul dari orang kafir. Perkataan yang mengejek seperti "sudah miskin kok sombong" memang banyak dilontarkan masyarakat saat ini. Tahukah ibu bahwa kesombongan fakir miskin ini ternyata juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah yang berbunyi, apabila seorang berkata, "Celakalah orang-orang," maka dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa janganlah mengucapkan kalimat tersebut dengan menyombongkan diri, lebih unggul dan memandang rendah orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sifat tersebut. Yang ketiga, ketamakan yang timbul dari ulama. Syekh Nawawi juga mengungkapkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkata dengan ucapan penuh ketamakan, "Jika Anda menghendaki, Anda bisa meminta upah untuk pekerjaan ini." Quran Surat Al-Kahfi 18. Selanjutnya, Nabi Khidir berkata kepadanya, "Saat inilah tiba perpisahan antara saya dan kamu." Quran Surat Al-Kahfi 18. Tidak memiliki rasa malu. Diriwayatkan dari hadis Al-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka tidak ada agama baginya. Siapa yang tidak memiliki rasa malu di dunia, maka dia tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Al-Dailami.
Yang kelima, kezaliman dari para penguasa. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membuat senang penguasa dengan sesuatu yang dibenci oleh Tuhannya, berarti dia telah keluar dari agama Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keenam, sifat ujub. Syekh Nawawi mengungkapkan hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memuji dirinya atas amal soleh yang dia kerjakan, maka sesungguhnya telah sesat rasa syukurnya dan telah sia-sia amalnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Sebagaimana diketahui, sifat ujub adalah sifat yang mengagumi serta senantiasa membanggakan diri sendiri. Tentu saja hal ini sangat dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketakutan dalam menghadapi musuh atau perang. Menurut Syekh Nawawi, lemahnya hati yang dapat memalingkan untuk menghadapi musuh juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut tersebut sebaiknya dikalahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, sifat riya. Selain sifat ujub, sifat riya atau sombong juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Al-Dailami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai kalian mencampur adukkan ketaatan kepada Allah dengan menciptakan terhadap pujian manusia, sebab dengan begitu pahala amal perbuatan kalian akan hilang. Hadis riwayat Al-Dailami. Yang sembilan, cinta duniawi. Dijelaskan pula bahwa barang siapa yang terlalu mencintai dunianya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membenci dirinya. Oleh karenanya, penting mengajarkan anak untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan bekal akhirat kelak. Yang kesepuluh, kemalasan anak-anak muda. Di hidup yang serba canggih seperti sekarang ini, tak jarang banyak membuat anak-anak muda menjadi lebih malas dalam menghadapi berbagai hal, terlebih memahami ilmu agama. Kemalasan anak muda inilah yang juga menjadi sifat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 10 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu anak ketahui dan dihindari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi wasilah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.